sudah bicara dana pendidikan dan terkait dengan APBN itu masalahnya tidak sesederhana itu ya. Iya Pak. Karena apalagi mata anggaran dalam APBN kan banyak sekali dan pendidikan memang salah satu sektor yang penting. Tapi kadang-kadang pemerintah mungkin punya prioritas yang lain gitu loh. Ini yang menjadi masalah, sehingga sangat terasa pada waktu 3 tahun dampak COVID ini luar biasa. Termasuk harus membantu beasiswa yang mahasiswa yang terdampak dengan COVID dan sebagainya. Nah kalau sekarang ini yang mungkin kita juga tahu bahwa ekonomi Indonesia ini ya tidak baik-baik saja ya, ditambah dengan kegiatan politik. Nah ini sehingga dana pendidikan ini menjadi apa ya, bukan prioritas gitu. Ini yang saya tangkap begitu. Nah kalau bukan prioritas pastinya ya bisa jadi malah dikurangi, bukan ditambah ya kan? Jangan bertambah pun juga kadang-kadang sulit itu. Begitu ada perubahan anggaran malah berkurang gitu. Itu yang saya rasakan, terutama dana untuk penelitian, untuk riset ini ya sangat terasa gitu. Nah, itu. Terus juga untuk bantuan dampak COVID juga berkurang dan berkurang. Ini yang terasa di lapangan seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa karena bicara PBN, bicara banyak faktor, bicara prioritas. Nah ini yang tahu kan pemerintah. Nah persoalannya adalah seberapa besar, terutama Mendikbudristek ini punya komitmen dan punya perhatian yang besar untuk masalah pendidikan ini. Karena pendidikan ini kan sebetulnya intangible investment ya, investasi yang tidak berwujud. Kita mengeluarkan sekian triliun tapi kan tidak serta-merta kembali. Beda dengan perusahaan kan. Betul. Nah kalau pendidikan nanti ya akan terlihat di para lulusan, para alumni. Nah, nanti dia bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi. Nah di situ, nah itu return atau recovery-nya itu yang nggak kelihatan. Ini yang juga menjadikan salah satu faktor kenapa kalau sudah bicara pendidikan ini menjadi kurang menarik gitu. Itu persoalannya. Nah, jadi kalau mau memajukan pendidikan Indonesia secara berkelanjutan ya pemerintah harus kembali pada komitmen bahwa pendidikan menjadi salah satu skala prioritas utamanya di samping sektor ekonomi yang lain kan gitu. Ya, kalau ini belum dimunculkan dan apalagi dilaksanakan ya jangan harap pendidikan Indonesia ini menjadi bisa berkualitas, bahkan bisa mengejar ketertinggalan. Ini yang sangat disayangkan. Apa harapan ini Pak Rektor untuk Menteri Pendidikan yang akan datang? Kalau ya sebenarnya sederhana saja Bu. Yang penting yang pertama ini adalah pendidikan ini harus sudah diprogram untuk jangka panjang ya, atau garis besar haluan pendidikan itu artinya punya rencana sekian tahun ke depan. Supaya apa? Supaya tidak tabal sulam, bolak-balik ganti peraturan kan begitu. Nah ini sekarang karena kebetulan sudah masuk era digital, nah ini sudah kelihatan nanti pendidikan ke depan seperti apa kan begitu. Nah ini sekarang harus sudah punya program atau program dasar atau basic program ini untuk mengantisipasi bahkan 5-10 tahun ke depan. Nah, itu baru benar. Baru yang kedua, kegiatan dan program pendidikan ini di breakdown dalam rencana tahunan.
Nah, kalau udah rencana tahunan ini hubungannya dengan APBN. Nah, seberapa besar peran menteri ini bisa menggolkan program-program pendidikan ini masuk dalam APBN, kan begitu. Tapi kalau komitmen menteri ataupun peran menteri ini kurang, ya larut dalam pengaruh yang lain. Jadi ya sudahlah, ini nomor kesekian begitu, ajukan sekian, disetujui sekian, kan begitu Bu. Karena kalau anggaran pendidikan tidak dikawal terus oleh menteri, ini di DPR ini nanti bisa dimentahkan. Iya, dikesampingkan ya. Anggaran ini kan diolahnya di DPR Bu, harus presiden DPR. Di sana ada Banggar, badan anggaran ya. Nah di DPR itu ada. Nah sehingga kalau nanti misalnya di DPR tidak dikawal oleh menteri, waktu dengar pendapat segala macam, nah itu nanti bisa bermasalah. Tapi kalau menterinya kemudian bisa mempertahankan, bisa mengawal, nah itu baru ada titik terang bahwa program pendidikan ke depan itu menjadi lebih maju. Baik. Terus bagaimana dengan yang 20% dari APBN yang minta Saya ditambah? kira itu, waduh, sulit ya dikomentari ya, karena itu hanya statement aja. Kalau itu dipenuhi, ya sudah nggak perlu ibu tanyakan lagi. Untuk masalah dana pendidikan itu sudah jauh dari cukup gitu. Kalau 20% ya, nah, ini kan tidak tahu berapa. Bahkan yang diprioritaskan sekarang untuk gaji, untuk honor, untuk ini, itu aja masih banyak guru honorer yang dibayar 600.000 sebulan. Nah ini kan sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan.